Tak peduli apapun yang kamu makan, seberapa banyak kamu berolahraga, bagaimanapun bentuk tubuhmu, semua itu tak ada gunanya jika kamu tidak bernafas dengan benar. Nafas, menurut James, bukanlah sesuatu yang baru. Di berbagai kebudayaan, cara bernafas yang baik telah dipelajari sejak ribuan tahun silam. Hanya saja, topik ini memang kerap dilupakan. Jadi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara bernafas yang baik dan sehat? Jawabannya super sederhana. Bernafaslah hanya menggunakan hidung. Dari riset yang dilakukan, ternyata tidak semua orang bernafas melalui hidung. Bahkan 90% dari kita adalah mouth breather yang tak sadar terlalu sering bernafas melalui mulut. James mengaitkan kebiasaan mouth breathing ini dengan evolusi manusia yang punya struktur rahang yang semakin memanjang dan mengecil akibat kebiasaan makan dan mengunyah yang berubah dari waktu ke waktu. Faktanya, sebagaimana yang ditulis di dalam buku, manusia adalah satu-satunya spesies yang punya susunan gigi berantakan. Bahkan nenek moyang kita, manusia purba, ternyata punya struktur gigi yang rapi. Demikian pun dengan hewan-hewan yang tak punya gigi compang-camping seperti manusia. Padahal, di zaman purba atau di dunia hewan, tidak ada dokter gigi atau tukang pasang behel. Selain itu, manusia pula adalah satu-satunya spesies yang punya penyakit bernama sleep apnea yang kerap berujung pada kematian saat tertidur. Jika teman-teman masih ingat, mendiang Mike Mohede, juara Indonesian Idol, meninggalnya didiagnosa mengalami sleep apnea. So, bernafas dari mulut adalah cara untuk mengkonsumsi udara yang sangat buruk dan merugikan kesehatan. Pada hewan, jika mereka bernafas melalui mulut, maka itu adalah pertanda sebuah kondisi yang tidak baik, seperti anjing yang sedang kepanasan atau yang sedang sakit. Bahkan kuda yang berlari kencang pun tidak bernafas melalui mulutnya. Lebih jauh, untuk membuktikan ini, bahkan si penulis rela untuk melakukan eksperimen dengan memasukkan kawat kecil di dalam rongga hidungnya dengan sebuah tindakan operasi untuk membuatnya hanya dapat bernafas melalui mulut selama 10 hari, sembari melakukan berbagai tes dan pengukuran-pengukuran medis pada tubuhnya. Tidak perlu waktu yang lama sebelum tekanan darahnya akhirnya naik. Kemudian ia merasa tidak berenergi, tidur mengorok hingga berjam-jam, dan semua kekacauan lain dalam tubuhnya saat ia hanya bernafas melalui mulut. Setelah itu, ia pun melakukan tes dengan bernafas hanya melalui hidungnya dengan cara memplester bibirnya. Dalam sekejap, ia pun merasa jauh lebih baik. Dalam 3 hari, durasi mendengkurnya menurun dari 4 jam menjadi hanya 10 menit saja. Secara ilmiah, dari berbagai studi dan kajian, mouth breathing atau bernafas melalui mulut dapat memicu banyak hal buruk pada tubuh kita, mulai dari masalah paru-paru, masalah gigi, gangguan tidur, darah tinggi, diabetes, gangguan jantung, disfungsi ereksi, hingga kanker. Maka, bernafas yang baik adalah kunci hidup yang sehat. Bernafas dari hidung akan membuat udara tersaring, dilembabkan, dan dipanaskan oleh organ yang memang dirancang untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan meski bernafas adalah refleks otomatis pada tubuh kita, mungkin kita perlu untuk menyimak dan mengaturnya sedemikian rupa agar dapat bekerja dengan baik dan maksimal, sehingga membentuk habit bernafas yang lebih sehat, refleks untuk bernafas yang lebih sehat. Di dalam buku Breathe, diceritakan jika penulis berpetualang ke banyak tempat untuk mempelajari seni pernafasan yang dilakukan di berbagai negara. Bagaimana teknik pernafasan yang baik dapat membuat penyelam bebas mampu bertahan sangat lama di dasar laut tanpa bantuan tabung sama sekali. Bagaimana atlet dan olahragawan serta penyanyi dapat memaksimalkan aktivitasnya hanya dengan mengatur nafasnya. Bagaimana nafas dapat menyembuhkan tak hanya penyakit fisik, melainkan juga spiritual dan penyakit mental. Semua dipaparkan dan diceritakan dengan sangat menarik di dalam buku ini. James Nestor pada akhirnya membagikan sebuah teknik yang paling optimum setelah serangkaian eksperimen yang ia lakukan, yaitu 5,5 detik untuk menarik nafas dan 5,5 detik untuk menghembuskannya. Semuanya melalui hidung dengan nafas hingga ke perut yang akan mengembangkan diafragma, sehingga paru-paru dapat menyerapnya secara optimal. Ingat, bernafaslah dengan perut, bukan dengan dada. Buat saya, semenjak membaca buku ini, saya mulai lebih sering menyadari nafas saya dan mulai mengaturnya agar senantiasa dilakukan hanya melalui hidung. Tarik dan hembusnya, inhale dan exhale-nya. Saya meyakini jika melakukan ini setahap demi setahap, ia dapat menjadi kebiasaan jangka panjang yang menyehatkan. Kita barangkali memang perlu mengambil waktu beberapa menit hingga jam
dalam sehari hanya untuk membetulkan nafas kita. Entah apapun nama kegiatannya, mau meditasi, atau merenung, atau refleksi, intinya saat itulah kita membenarkan cara kita bernafas. Bahkan 10 menit sehari pun seharusnya lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, jika teman-teman membutuhkannya, teman-teman bisa menggunakan sebuah aplikasi yang gratis bernama Breathly yang dapat diunduh di Android maupun di iOS untuk membantu dan memandu kita bernafas dengan baik. Jadi, bernafas dari hidung adalah hal yang pertama harus kita lakukan. Selanjutnya, kita perlu untuk mulai belajar bagaimana untuk mengoptimalkan nafas dengan durasi tertentu, panjang dan pendeknya, sesuai dengan kebutuhan kita. Karena durasi nafas, inhale dan exhale akan berbeda-beda. Misalnya untuk relax, setelah bangun tidur, saat sedang berolahraga, dan yang dapat kita lakukan sepanjang hari. Nah, kabar baiknya, semua pattern bernafas itu dapat kita temui di aplikasi Breathly tadi. Jadi, saya sarankan teman-teman untuk menggunakan aplikasi tersebut. Gratis, bebas iklan, simple, tidak berat, dan sangat mudah untuk digunakan. So, kesimpulannya, mulai sekarang, bernafaslah selalu hanya menggunakan hidung. Sedapat mungkin bahkan saat teman-teman sedang berolahraga. Tarik dan hembusnya, inhale dan exhale-nya, semua melalui hidung. Lakukan itu sepanjang hari, terutama saat tidur. Jika Anda memiliki pasangan atau teman atau orang tua, beritahu mereka untuk menutup mulut Anda pelan-pelan jika mereka melihat Anda bernafas melalui mulut saat sedang tidur. Dan sebagai orang tua, kita dapat memperhatikan anak kita, terutama yang masih kecil saat mereka sedang tidur. Angkat dagunya pelan-pelan jika mereka bernafas melalui mulut dan selalu ingatkan anak-anak untuk bernafas melalui hidungnya, sehingga itu dapat menjadi kebiasaan yang akan ia lakukan hingga dewasa. Jika memungkinkan, saya sangat menyarankan Anda untuk membaca buku ini. Mudah-mudahan informasi ini dapat mengubah hidup Anda, membuat Anda menjadi lebih sehat, dan membuat Anda dapat memberitahu orang-orang yang Anda cintai supaya juga menjadi lebih sehat. Semoga bermanfaat.